Baik, saya akan memberi materi hari ini di dalam RPS. Kita lihat di RPS ada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ini membahas tentang metode penelitian kuantitatif yang ini. Jadi nanti Pak Suryadi di apa namanya di barcode-nya itu kelihatan ya, ini saya, slide saya. Halo, Bapak Ibu kelihatan? Iya, Kelihatan, Ustaz. Baik, kita membicarakan tentang metode dulu, nanti analisisnya belakangan. Jadi kita membuat metode, karena metode ini terkait analisis juga. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang sebelumnya ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, variabel, dan seterusnya, kita ke kuantitatif dulu. Ini belum berbicara tentang metode kualitatif ya, masih kuantitatif ya. Jadi ada beberapa metode, kalau kita lihat ini 4 metode ini yang sangat dikenal dan memang sudah seperti ini metode di dalam kuantitatif ya. Kalau kualitatif masih bergerak-gerak ya istilahnya, istilah yang dipakai itu bergerak ke istilah lain masih begitu. Tapi kalau kuantitatif itu sudah pakem, sudah pasti bahwa ya ini metodenya atau nanti desainnya ke per metode. Ini namanya metode penelitian. Jadi ada metode penelitian eksperimen, ada penelitian kausal komparatif atau yang sering disebut ex post facto, dan penelitian korelasi dan penelitian deskriptif kuantitatif, dan saya kasih tanda atau survei karena di dalam prakteknya namanya kausal komparatif dan korelasi itu juga survei. Makanya penelitian survei ini bisa berdiri sendiri sebagai penelitian survei atau surveinya survei korelasi dan kausal komparatif. Karena survei itu definisinya ketika kita ngasih kuesioner atau ngasih angket atau ke responden, yaitu survei kan. Responden itu ketika dikasih angket, jenis angketnya bisa jenis angket yang nanti dikomparasi, berarti 2 angket atau lebih, atau angket yang hanya 1 yang deskriptif saja, membaca frekuensinya, jumlah dan seterusnya, itu nanti akan jadi survei murni gitu. Tapi kalau survei asosiatif berarti nanti ada variabel yang diasosiasikan. Nah, ketika membicarakan variabel yang diasosiasikan itu berbicara kausal komparatif atau korelasi. Nah, sekarang yang berdiri sendiri itu adalah eksperimen karena itu ada karakternya sendiri. Nah, sekarang kalau kita secara umum seperti ini ya. Jadi penelitian ini saya kaitkan dengan metode statistiknya. Kalau di statistik itu dibagi 2, ada 3 sebenarnya ya, di tengah-tengah deskriptif. Ada deskriptif, ada inferensial. Deskriptif itu berdiri sendiri, nanti saya jelaskan di analisis ya. Deskriptif ini berdiri sendiri di tengah sebenarnya. Kemudian ada penelitian yang survei, atau ini saya sebut survei, tapi sebenarnya di sini correlate ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu correlate, mengkorelasikan. Nah, ini masuk jajarannya ini ya. Jadi analis atau alat statistiknya ya antara lain ini bivariate, ada person product moment Ross Merman dan seterusnya. Kemudian yang multivariate regression ya, regresi berganda dan seterusnya. Kemudian ada path analisis jalur dan seterusnya. Ini wa akhwatuha ya, dan saudaranya gitu. Jadi kalau di sini kita nengok ke kanan, ini penelitian eksperimen miliknya. Ini namanya kategorinya compare mean. Compare mean itu mengcompare rata ya. Maka ini kategori ini saudaranya adalah UJT, ANOVA dan seterusnya. Jadi jangan sampai keliru gini, UJT dimasukkan korelasi atau korelasi dimasukkan di penelitian eksperimen, itu enggak cocok. Nah, jadi sudah ada saudara-saudaranya sendiri-sendiri. Ya, di tengah-tengah ada namanya deskripsi. Nah, deskripsi ini miliknya penelitian kuantitatif, yang deskriptif, yang survei berdiri sendiri tadi.
Nah, kalau di sini ada penelitian korelasi, yang di sini ada penelitian eksperimen yang di sebelah kanan. Nah, penelitian expose factor ini berdiri di tengah. Kenapa? Karena ada expose factor yang mirip korelasi, ada expose factor yang mirip ke penelitian eksperimen. Kalau expose factor ini saya jelaskan apa saya jelaskan nanti. Yang jelas ini expose factor itu bisa dua-dua, bisa berkaki dua di situ ya. Jadi kalau dikumpulkan lebih besar lagi, nanti ada topik pembahasan lain tentang mixed method atau penelitian yang digabung. Jadi kalau kerangkanya begini, penelitian evaluatif, R&D dan tindakan ini menggunakan dua-duanya, kualitatif dan kuantitatif. Ketika kuantitatif ditanya, misalnya kita mau kuantitatif yang mana? Kalau kuantitatif hanya menghitung frekuensi, kemudian menghitung jumlah orang, jumlah kapan dan seterusnya, itu menjadi kuantitatif yang deskriptif. Nanti menggunakan statistiknya deskriptif. Tapi kalau yang asosiatif menggunakan yang korelasi. Ya, kalau membuat satu eksperimen itu menggunakan yang kuantitatif eksperimen. Jadi ketika kita membuat penelitian mix yang campur, maka campurnya itu kuantitatifnya apa dulu, ditanya dulu kuantitatif menggunakan apanya. Misalnya gini, saya penelitian tindakan, kuantitatifnya ketika kita mengcompare antara hasil hasil evaluasi atau hasil tes siklus 1, 2, dan 3, berarti masuk ke areanya ini karena mencari pengaruh. Pengaruhnya antara ini berarti menggunakan UGT atau ANOVA. Tapi kalau kita hanya ingin mengcompare hubungan saja, maka korelasi di sini. Misalnya menghubungkan antara apakah ada hubungannya antara kelompok A dan kelompok B misalnya. Itu. Jadi bedakan antara hubungan dan pengaruh ya. Kalau hubungan itu hanya hubungannya dia kalau ke atas ikut ke atas, kalau ke bawah ikut ke bawah gitu. Dan hubungannya korelasinya ada nilainya. Berapa hubungannya? Kalau 60, 70, 0,7 maksudnya 0,7, 0,8 dan seterusnya tinggi. Kalau 0,5 berarti rendah. Itu korelasi, koefisien korelasi itu berlaku di sini. Tapi kalau yang di sini nanti hubungannya dengan angka yang disebut dengan angka pi ya. Angka pi itu apakah lebih besar dari 0,5 atau tidak, 0,1 atau 0,5 itu. Jadi itu hubungannya itu, sehingga namanya penelitian evaluatif kemudian penelitian development atau pengembangan R&D atau penelitian tindakan ini bisa dua-duanya memakai itu ya. Sekarang kita lihat rinciannya. Apa itu penelitian eksperimen? Eksperimen ini penelitian yang paling kental, namanya terkait dengan kuantitatif ya. Jadi kalau banyak orang mengatakan kalau kuantitatif ya eksperimen gitu seakan-akan, tapi sebenarnya ada yang tadi korelasi tadi. Apa itu eksperimen? Kuncinya eksperimen itu ada namanya treatment atau perlakuan ya. Perlakuan itu sesuatu yang merubah sesuatu gitu ya. Memanipulasi itu artinya memanipulasi itu bukan memanipulasi angka, bukan. Memanipulasi itu membuat keadaan menjadi berubah. Misalnya gini, saya mau membesarkan pohon jagung jagung ya, tanaman jagung. Saya kasih manipulasi supaya jagungnya menjadi lebih besar. Apa manipulasinya? Dikasih pupuk. Nah, itu namanya manipulasi. Kalau di ilmu sosial, ya kita mau kelas A, mau saya buat supaya lebih cepat kemampuan berbahasanya misalnya, saya kasih metode ini, metode A. Nah, itu berarti kasih metode itu kan merubah subjek itu, merubah variabel ya. Variabel kemampuan itu tadi berubah dia menjadi kelasnya menjadi seperti ini situasinya sehingga kemampuannya lebih baik. Nah, itu kuncinya. Nah, untuk mencari apakah manipulasi kita terhadap variabel ini, perlakuan kita ini mempunyai pengaruh, enggak, berpengaruh dengan hasil enggak, maka kita punya namanya kontrol.
dan efek. Nah, efek itu ditunggu efeknya. Nah, misalnya tadi jagung ya. Ketika saya menanam jagung, kemudian saya kasih pupuk kandang, misalnya pupuk yang dari kotoran kambing misalnya, satunya saya tidak kasih pupuk, berarti kan yang kasih pupuk tadi ternyata lebih baik pertumbuhan jagungnya. Kita nanti di pertumbuhannya saja misalnya, berarti pertumbuhannya lebih baik dengan pupuk, berarti pengaruh pupuk tadi bisa diketahui ada di tumbuhnya jagung karena ada yang tidak kita kasih gitu. Nah, itu namanya kontrol yang kita kasih. Tumbuhnya jagung namanya efek gitu ya. Sehingga para penelitian ini seringkali digambarkan variabelnya seperti ini. Jadi nanti kalau Anda mengikuti penelitian ini, gambarnya ini OO ya, atau apa ini huruf O ya, O1, O2 ini X ini menggambarkan variabel. Jadi kalau meneliti yang sifatnya eksperimen, gambarnya harus begini, gambar variabelnya. Bisa pakai tabel, bisa enggak. Yang jelas gambar ini sudah pakem bahwa oh itu yang dimaksud adalah tes awal. Nah, tes awalnya itu bisa aja tesnya macam-macam. Kalau misalnya tadi tumbuhan jagung tadi tesnya adalah apa namanya, misalnya kalau di pertanian ada daunnya, kesegaran daun, dan itu kan namanya rubrik kriterianya kan. Nanti dipakai untuk mengukur apa perbedaannya dengan yang tidak dikasih treatment itu, tidak dikasih perlakuan itu harus ada tesnya. Tes awalnya dilihat. Kalau kemampuan membaca berarti dites membaca kan itu. Kalau kemampuan memimpin berarti dites memimpinnya. Tapi kalau kemampuan itu variabel nanti indikator yang berbunyi nanti. Misalnya manajemen di kelas, manajemen pendidikan karakter misalnya. Nanti harus ada ukuran bahwa manajemen ini berlaku baik atau bagus atau enggak, ukurannya apa. Nah, itu di tesnya nanti. Maka ada namanya tes 1, tes 2. X-nya perlakuan, yang grup satunya dikasih tes 1 juga, dilihat tesnya di awal dan di akhir setelah berjalan ini tanpa perlakuan gitu. Jadi ini ada proses di antara ini kan dari O1 ke O2 ini ada sebuah proses waktu gitu. Sehingga kita proses waktu ini kalau di kelas eksperimennya dikasih treatment atau perlakuan, yang di kelas non eksperimen atau kelas kontrolnya tidak dikasih perlakuan tapi jalan sebagaimana biasa gitu. Kalau di ilmu eksak tadi jagung ini prosesnya ini tumbuhnya gitu, sehingga tumbuh. Dari sini kita pahami ya bahwa oh ini yang dimaksud adalah mengetahui awalnya, kondisi awal, dan O2 kondisi akhir, awal dan akhir nanti dikasih seperti itu treatment. Nah, sekarang itu tadi metode penelitian dibagi kecil-kecil lagi, namanya desain. Nah, desain. Jadi desainnya bahasa Indonesianya itu rancangan atau ancangan, ancangan ya. Ancangan atau rancangan saya lupa. Rancangan mungkin ya, rancangan atau ancangan. Jadi misalnya saya penelitiannya apa? Kuantitatif. Kuantitatif apa metodenya? Eksperimen. Desainnya apa? Harus memilih salah satu. Pre-eksperimen, true eksperimen, faktorial atau macam-macam. Nanti di situ buku-buku banyak bercerita tentang ini. Tapi kita harus tahu bahwa yang disebut desain itu ini. Sehingga kalau saya memilih desain pre-eksperimen, yang mana? One group pretest post-test berarti satu kelompok aja. Kalau banyak berarti nanti ada group comparison dan seterusnya. Misalnya ini kalau satu grup berarti ini aja. Ini aja berarti yang satu grup, kemudian yang ditesnya itu di akhir aja, di awalnya tidak dites. Nah, ini kekuatannya lebih lemah daripada yang ini. Ini lebih kuat. Kenapa? Karena dibanding dengan yang satu grup tetap, tapi dibanding dengan yang sebelumnya ada. Gitu. Ini lebih kuat lagi yang dua. Nah, lebih kuat lagi dua yang dua-duanya dikasih tes, misalnya seperti ini. Jadi kekuatan dari kesimpulan kita nanti itu adalah ini rancangan ya, tadi rancangan berarti. Kekuatan yang dari itu tadi, kesimpulan kita itu, kekuatan menyimpulkannya itu tergantung pada pemilihan rancangan kita atau desain kita.
Jadi kalau desain kita semakin tinggi yang kita ambil, maksudnya semakin ini banyak yang apa namanya desainnya banyak rumit dan itu semakin menguatkan kesimpulannya nanti ya. Ada lagi yang seperti ini. Nah, ini kan banyak ini. Grupnya berapa? 1 2 3 4 grupnya. Pretestnya semua dikasih. Kemudian intervensinya atau perlakuannya semua dikasih, tapi beda-beda metodenya. Kemudian post-testnya sudah dikasih, sehingga nanti terakhirnya dicari perbedaan dari metode 1 2 itu seperti apa dibandingkan di sini. Nah, ketika membandingkan ini kalau membandingkan ini namanya kita milih yang kanan tadi yang namanya dikorelasi tadi apa di rancangan compare min tadi yang kalau statistiknya compare min seperti UJT dan saudaranya tadi ya itu jangan keliru ini pakai regresi berarti keliru alat kalau kita pakai regresi gitu. Jadi makanya alat ini yang menentukan. Alatnya apa statistiknya? Ada yang seperti ini. Ini pretestnya berkali-kali, 1, 2, 3, sampai 4. Perlakuannya sekali saja, posenya berkali-kali. Ini untuk mencari apanya, kenapa berkali-kali? Supaya tidak ada perubahan di dalam sebelum dikasih warna, misalnya sebelum dikasih perlakuan, ini dipastikan tidak ada perubahan terjadi karena sesuatu yang di dalamnya. Maksudnya begini, misalnya gini, saya kelas ini mau saya kasih perlakuan X, metode X, supaya nanti clear bahwa pengaruhnya itu memang metode X, hasilnya lebih baik atau enggak ini, saya pastikan bahwa kelas saya ini tidak labil, maksudnya memang dites bolak-balik hasilnya seperti itu. Jangan sampai dites sekarang, 2 minggu lagi dites ternyata hasilnya naik, berarti dikhawatirkan nanti perlakuan ini bukan pengaruhnya perlakuan, tapi memang sebelumnya kelompok itu sudah bisa naik turun, sehingga ketika dikasih perlakuan ternyata naiknya itu bukan karena naik turunnya bukan karena perlakuan tersebut, karena kondisinya dari awal memang sudah naik turun gitu. Nah, seperti itu. Seperti jagung tadi kan, kenapa jagung itu dites berkali-kali beberapa bulan ternyata jagung itu tidak ada perubahan apa di mungkin penyakit yang datang dan seterusnya tidak ada. Sehingga ketika diberi perlakuan pupuknya memang membuat jagung itu lebih baik gitu. Tapi kalau kita sekali aja melihat ternyata jagung itu 2 minggu lagi kena penyakit, berarti pengaruhnya itu bukan karena perlakuan pupuk tadi, tapi karena penyakit sebelumnya sudah ada. Nah, itu cara membuat apa namanya satu eksperimen ya. Ada lagi yang seperti ini juga. 1, 2, tapi satu kelompok aja bisa. Tadi agak panjang misalnya ini bisa panjang ini. Kalau panjang seperti ini biasanya terkait dengan satu apa namanya waktu yang lama gitu ya. Itu yang penelitian yang memerlukan satu apa namanya satu perjalanan yang lama, misalnya membuat vaksin itu kan juga perlu lama itu karena enggak bisa langsung kan untuk ngecek apakah orang ini mati meninggalnya karena vaksin apa enggak, atau vaksin ini berpengaruh di dalam tubuh manusia ini seperti apa dan seterusnya, itu kan harus dicek dulu beberapa bulan gitu. Nah, itu semua adalah penelitian apa namanya rancangan dari penelitian eksperimen ya. Sekarang kita masuk ke penelitian expose facto. Ini expose facto ini penelitian komparatif tadi, apa namanya kausal komparatif, bahasa Indonesianya kausal komparatif ya, itu sebenarnya bahasa Inggris juga komparatif, kausal komparatif ya, tapi di bahasa Indonesia kan menjadi kausal komparatif. Dia menyelidiki asosiasi sebab akibat ya. Jadi ini sebuah penelitian yang desain atau rancangannya adalah meneliti sebab akibat yang terjadi pada diri responden, tetapi yang diambil atau yang diselidiki itu adalah variabel atribut. Variabel atribut itu variabel yang sudah ada dalam diri responden, bukan karena dari luar. Ya, misalnya gender ya, ini gender ini kan sudah ada, enggak berubah-ubah kan. Kemudian minat ini berubahnya lama kan, jadi itu sudah ada, tinggal mengukur aja. Jadi beda dengan yang tadi kan, misalnya tadi kelas supaya menjadi bagus itu kan karena dirubah dari luar. Gitu. Tapi kalau ini sudah ada gitu.
elektabilitas seseorang misalnya. Nah, itu sudah ada. Kalau mau dirubah agak lama gitu. Misalnya itu karena mencari itu namanya ex post facto. Sehingga penelitian ini memulainya adalah melihat variabelnya tersebut kemudian diukur dengan angket. Misalnya angket atau apa lain bisa dilihat gendernya, tinggal ngecek. Kalau minatnya ada mungkin angket minat yang mengisi sehingga minatnya itu tinggi rendahnya kelihatan di situ dan seterusnya. Gaya kepemimpinan, motivasi sama, sehingga ketika kita mencari pengaruh, nah ini pengaruh bahasanya, pengaruh gender terhadap motivasi, maka nanti ngujinya itu dia ikut yang penelitian eksperimen tadi. Tapi kalau mencari hubungan, nah itu dia masuk ke korelasi gitu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi sehingga ex post facto ini yang menjadi kunci di ex post facto sebenarnya ininya variabelnya. Ketika variabelnya itu tidak diatur, sudah ada di dalam diri manusia itu atau responden itu, berarti itu ex post facto gitu ya. Jadi bedanya apa dengan eksperimen itu, ex post facto itu? Sebenarnya ini kadang-kadang pemahaman kita dikacaukan dengan hubungan sebab akibat ini. Jadi sebenarnya sebab akibat ini adalah pengaruh tadi, mencari pengaruh sebabnya apa kan gitu. Nah, sehingga ini penelitian eksperimen dan penelitian ex post facto atau causal comparative itu sebenarnya sama-sama mencari hubungan sebab akibat. Kelompok yang dibandingkan juga sama gitu. Kemudian ini juga menguji hipotesis juga. Hipotesisnya apakah apakah ada pengaruh gender terhadap kepemimpinan misalnya. Itu kan dua-duanya tidak diberi treatment kan, tapi dicari pengaruhnya gitu. Nah, ini yang orang sering kadang-kadang kita sering sulit memahami ini ya, sehingga tidak bisa membedakan dengan korelasi. Artinya karakter penelitian ex post facto ini tidak ada kontrol, tidak ada kelompok kontrol, karena sudah ada di dalam dirinya. Kalau sudah ada di dalam dirinya kan tidak bisa dikontrol kan gitu. Karena tidak bisa dikontrol, ya biasanya dengan mudah melihat itu. Makanya yang lebih kuat itu eksperimen daripada ex post facto. Kalau eksperimennya tidak bisa, berarti ex post factonya gitu. Misalnya ini dieksperimen kan bisa, misalnya motivasi dieksperimenkan, tapi perlunya kan panjang. Misalnya untuk mengetahui perubahan motivasi itu kan mungkin lebih dari 6 bulan gitu. Nah, itu yang menjadi sebuah penelitian eksperimen juga kalau motivasi, tapi panjang. Kemudian digunakan kelompok yang utuh. Maksudnya kelompok utuh ini kelompoknya ya itu saja. Kalau sudah itu ya itu, enggak usah kalau kelas tadi kan bisa dirubah orangnya. Misalnya kelas yang pinter-pinter saya sendirikan, yang biasa-biasa saya sendirikan. Nah, kalau ini exposure karena sudah di dalamnya, maka kelompok itu intact group namanya. Intact group itu ya sudah kelompok itu yang punya motivasi, yang enggak punya motivasi kan enggak masuk di situ. Tapi semua orang kan punya motivasi. Kepemimpinan kan punya, gender kan semua punya gitu. Makanya enggak usah dikelompok-kelompokkan, kelompoknya itu sudah utuh seperti itu. Kemudian perlakuan itu tidak bisa dimanipulasi atau dikendalikan. Nah, seperti tadi gender tidak bisa dikendalikan. Nah, ini berbicara normal ya. Kalau orang mau mengendalikan gender dengan jangka waktu panjang bisa aja, itu kan nanti jadi eksperimen kan, misalnya motivasi atau minat atau elektabilitas dan seterusnya itu kalau panjang misalnya. Tapi ini berbicara cross sectional, waktu yang jemputan waktu yang singkat itu gitu. Sehingga itu namanya ex post facto. Nah, sekarang bedanya apa dengan korelasi? Kalau korelasi itu hanya melihat hubungan, itu bisa memprediksi atau bisa menghubungkan saja. Jadi maksudnya hubungan ini kalau gini, kalau hubungannya hubungannya A dengan B itu kuat, positif. Berarti kalau B ke atas, dia ikut ke atas. B diam, dia ikut diam. Maka untuk mencari B, tidak usah mencari B-nya, mencari A-nya saja salah satu. Nanti B sudah ketahuan. Nah, itu memprediksi namanya. Misalnya ketika minat dihubungkan dengan, atau motivasi dihubungkan dengan kinerja,
yang dilihat motivasinya saja. Motivasinya tinggi, kinerja pasti tinggi. Nah, itu diprediksi namanya. Nah, itu sama aja kita pakai ini bisa dikorelasi expose faktor tadi yang variabel motivasi dan seterusnya bisa semua. Cuman bedanya di dalam korelasi tidak boleh dikatakan sebabnya ini naik karena itu, bukan. Ini hanya A naik karena biasanya A naik, B naik gitu aja. Apakah A naik itu karena B naik itu karena A naik? Bukan. Nah, kalau di expose faktor tadi B naik karena A naik. Nah, itu ya, karena gender. Misalnya gini, gender dengan elektabilitas. Kemudian dikorelasikan, dia hanya bunyi kira-kira kalau gendernya A, elektabilitasnya tinggi misalnya, atau B tinggi misalnya. Berarti dia hanya memprediksi hubungan itu saja. Apakah elektabilitas tinggi rendah itu karena gender? Bukan. Nah, itu bedanya. Agak tipis kan, jadi agak susah membedakan. Makanya orang kadang-kadang menghindari. Ya sudah korelasi namanya, namakan korelasi aja. Tapi nanti dibunyi statistiknya ya enggak boleh mengatakan sebab gitu. Itu hanya asosiasi. Nah, ini menjadi dikit prediksi sehingga tadi barangnya sama, motivasi dengan kinerja, tapi saya menggunakan hubungan. Pertanyaannya ada apakah terdapat hubungan? Tapi kalau kita mencari motivasi, mencari sebab berarti pengaruh masuk ke ke expose faktor tadi gitu. Jadi tipologinya itu kalau di korelasi itu ada dua, bisa asosiasi dan prediksi. Jadi bukan hanya dua, sebenarnya banyak ya. Jadi hubungan, korelasi hubungan berarti mencari hubungan saja. Korelasi prediktif, memprediksi tadi. Ada korelasi yang banyak nanti faktornya itu multivariate, regresi ganda, canonical, dan seterusnya. Analisis jalur, analisis faktor, yang ini pengembangan dari korelasi sebenarnya ini sampai SEM itu ya. Kita kalau S2 mungkin mulai dari sini, korelasi multivariate ya sampai ke atasnya itu. Nah, misalnya, nah ini kalau tadi disimbolkan OO hurufnya, kalau di dalam survei asosiasi ini simbolnya seperti ini. Jadi kotak-kotak dikasih simbol Y dan X, ya, menyimbolkan bahwa X dan Y ini adalah variabel terikat dan bebasnya. Ya, yang bebas yang menanti akibat, yang terikat yang menanti akibat, yang bebas yang memberi akibat. Nah, ini gambarnya gini, kalau X, Y berarti satu variabel, dua variabel saja. Kalau lebih dari dua berarti ini seperti X1, X2, X3, model seperti ini berurutan, Y-nya satu. Kalau canonical, ini yang lain lagi, bisa urutan ke bawah, Y-nya ini semua ini regresi nanti. Ada lagi kalau canonical begini, X-nya X ini X-nya Y-nya 2, X-nya 2 juga bisa, itu canonical namanya. Ketika Y-nya itu lebih dari 2, lebih dari 1, maka canonical ya. Nah, kalau X biasanya kan Y-nya yang 1 gitu. Nah, seperti ini kan walaupun kotak-kotak tapi Y-nya tetap 1. Jadi ada model-model seperti ini yang mungkin nanti ketika Anda memilih desain ini atau rancangan ini, maka gambarnya harus begini. Nanti X variabel apa diceritakan, sehingga nanti menjadi satu apa namanya, satu variabel yang utuh, hubungan variabel yang utuh yang bisa dibaca oleh apa namanya, oleh pembaca gitu. Nah, kemudian penelitian survei ya, penelitian survei, survei kuantitatif atau survei deskriptif ya. Ini kalau survei yang berdiri sendiri tadi yang saya katakan bahwa penelitian survei itu ada apa namanya, ada yang tidak asosiasi variabel tapi dia hanya mendeskripsikan kondisi ya, dengan peta yang disampaikan di angket gitu ya. Jadi misalnya kita mau mencari potret dari manajemen di sekolah menengah misalnya. Berarti nanti tanya kepala sekolahnya lulusan apa misalnya, kemudian cari wakil kepala sekolahnya dari kemudian apa, TU-nya ada berapa, kemudian gurunya mempunyai peran apa dan seterusnya, itu kan diangket nanti. Dia hanya mendeskripsikan, tidak mengasosiasikan, tidak mengcompare, tidak apa-apa, dia hanya mendeskripsikan. Nah, ini namanya survei deskriptif. Sama dengan polling. Polling itu kan survei deskriptif, bahwa si ini elektabilitasnya karena ini tinggi dan seterusnya.
Ada analisisnya, tetap ada analisisnya. Karena dia enggak, walaupun itu deskriptif, sifatnya mendeskripsikan, tetapi tidak, dia tetap punya analisis. Analisis itu pendapat dari kesimpulan tadi itu, akhirnya seperti apa analisisnya, itu analisis namanya. Jadi sehingga deskriptif kuantitatif ini dibedakan menjadi survei dan sampel ya. Kalau sampel itu dicari populasi sampelnya. Kalau sensus ya, sensus itu survei, sensus itu survei yang sampelnya dipakai semua, populasinya dipakai semua. Misalnya BPS BPS ini kan setiap tahun kan memperbaiki data. Itu data BPS itu bukan sampling dia, semuanya gitu. Jadi kalau ada 200 juta Indonesia atau 250 juta masyarakat atau orang kepala keluarga, berarti ya itu disurvei semua, artinya enggak pakai sampling. Itu namanya survei sensus. Kalau sampai sampling berarti sampel-sampelnya saja. Nah, itu kemarin sudah kita berbicara tentang sampel, bagaimana mengambil sampel. Nah, dari dimensi waktu itu survei dibedakan menjadi dua, menjadi cross sectional dan longitudinal ya. Longitudinal itu waktu yang panjang, cross sectional itu satu jemputan waktu gitu ya. Jadi itu kalau misalnya kita mau mensurvei tentang tren baju anak SMA misalnya, tren baju anak SMA ketika di luar kelas atau di luar sekolah misalnya, dalam waktu 10 tahun misalnya, itu trennya mengarah kemana? Mengarah ke mungkin lebih pendek sehingga kelihatan auratnya, atau lebih panjang sehingga menutup aurat. Nah, itu juga bisa trennya naik turun atau naik. Nah, gitu kan. Itu disurvei beberapa kali. Itu namanya longitudinal. Tapi kalau cross sectional survei pakaian hanya saat ini, tahun ini. Kita ambil surveinya di beberapa SMA misalnya, anak SMA ini ketika di luar sekolah dilihat, dilihat kemudian diangketkan ya, itu namanya survei cross sectional, sehingga kesimpulannya ya waktu itu saja, bisa berubah waktu lainnya. Jadi itu jenis-jenis ya. Jadi sekali lagi jenis-jenis dari penelitian atau metode penelitian yang kalau kita istilah ini metodologinya adalah metode penelitian kuantitatif. Jadi metodenya sederhana, dan itu ketika kita menentukan kuantitatif tinggal memilih aja metode apa gitu. Pak, gimana kalau kita mau menggabungkan misalnya ini dengan kuantitatif satu dengan kuantitatif lainnya, maksudnya eksperimen saya gabungkan korelasi terlalu besar untuk meneliti satu waktu, terlalu besar. Jadi kalau sudah eksperimen ya eksperimen saja, kecuali kalau digabung dengan penelitian kualitatif misalnya. Kadang-kadang yang menjadi daya tarik dari penelitian kuantitatif ini seperti ini adalah satu, variabelnya. Variabelnya itu lagi tren apa enggak gitu. Kalau variabelnya sudah lama, sudah diteliti banyak orang, berarti enggak menarik itu. Yang kedua, gabungan antar variabel ini. Nah, ini kompleksitas menggabungkan ini, kemampuan kita sebagai peneliti bisa enggak menarik perhatian atau bisa enggak menjadi tren. Itu kemampuan itu. Yang kedua, kemampuan statistik, menggabungkan analisis membuat analisis yang memilih alat statistik tadi. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan membuat gap metode yang seperti saya ceritakan sebelumnya. Ada gap metode yang kenapa kita masih memerlukan penelitian ini. Nah, itu karena saya punya metode yang lebih anyar atau lebih bagus gitu. Sehingga penelitian kita menjadi lebih menarik di pembaca gitu. Nah, S2 itu nanti jangan sampai S2 hanya memilih dua variabel misalnya ya. Korelasi aja Pak, saya dua variabel antara X dan Y. Nah, itu anak S1 itu, kerjaan anak S1. Pasti tidak diterima sama dosen pembimbing itu. Kecuali gini, Pak, saya dua variabel, tapi sebelumnya saya penelitian kuantitatif, Pak, mencari sebab-sebabnya dan seterusnya. Saya gabung sehingga mixed method. Wah, itu masih menarik. Selagi variabelnya itu masih tren. Makanya untuk mengukur trennya variabel, trennya hubungan variabel itu kita harus membaca penelitian-penelitian sebelumnya tadi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan?